Saya sudah tersambung bersama dengan Guru RA Baitul Mukminin Singosari, yang juga merupakan Ketua PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Saya bersama dengan Kak Dewi Mora Rizkyana. Kak Mora, Assalamualaikum, salam Iya. sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam tangguh, Salam Kak tangguh, Esti. merdeka. Nah, ini belum bilang merdeka Merdeka, tadi. iya. Oke, Kak, kemarin sempat ada kegiatan apa ini 17 Agustus? Ada lomba-lomba juga nggak sama anak-anak atau mungkin justru ada event khusus ini teman-teman dari PPMI? Iya, betul sekali. Kalau dari kita di lembaga, itu kita punya lomba virtual ya, karena pembelajarannya daring, maka di RA kami ada lomba membuat lampion dari rumah masing-masing ya, sama lomba membuat kue. Kuenya itu kue berupa seperti kue ulang tahun, boleh dari kue kemasan atau kue apa aja, nanti dihias seperti kue ulang tahun, dan itu dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti tinggal store foto gitu. Itu kalau dari lembaga kami seperti itu. Terus kemudian kalau untuk PPMI sendiri, kemarin dari Kemuslimahan, Divisi Kemuslimahan PPMI Pusat mengadakan penguatan dakwah kisah gitu ya, melalui belajar bersama bagaimana para perempuan Indonesia yang menjadi pahlawan di zaman dahulu itu meyakini betul bahwa perjuangan untuk merdeka itu adalah hal yang sangat istilahnya, yang menjadi hak yang sangat betul-betul jadi sesuatu yang harus diperjuangkan dan harus menang, sekalipun mungkin diawali dengan kekalahan. Karena apa? Semangat yang dikobarkan itu nanti akan menular ketika diceritakan ke generasi-generasi berikutnya. Sampailah pada kisah kemerdekaan Indonesia, dan itu lama. Oke. Ini kalau yang di lembaga Iya. pendidikan saya bisa kebayang sih, artinya anak-anak yang ada di rumah pasti dibantu oleh keluarga lah ya, oleh ibu dan mungkin juga Iya, betul kakak-kakaknya. sekali. Jadi berusaha menghadirkan kemeriahan itu secara virtual di keluarga dari siswa-siswi di RA Baitul Baik. Mukminin. Betul Responnya gimana sekali. tuh anak-anak, orang tua ikut lomba itu, Kak Mora? Yang pasti senang sekali, karena sebenarnya harapannya mereka itu kita tahun ini ya tetap muka gitu kan ya, dan setiap tahun sebelum pandemi kita pasti punya pekan lomba. Pekan lombanya macam-macam. Kalau misalkan paling ringan itu memindahkan bendera dari satu botol ke botol lainnya gitu ya. Terus bisa juga ketika itu lomba Mamma Mia, anak digendong sama mama bolak-balik gitu ya. Sambil mamanya lari, itu kan olahraga. Jadi intinya ketika kita menyelenggarakan lomba pun ingin memperkuat bonding antara ibu dan anak, karena bagaimanapun proses pembelajaran itu akan berhasil jika didukung oleh orang tua, dan sangat-sangat terasa ketika kita BDR seperti saat ini. Oke. Tapi bagaimana tetap menanamkan rasa cinta tanah air, anak-anak bersyukur gitu ya, terlahir di era kemerdekaan seperti ini, ketika cara-cara virtual yang dilakukan tidak lagi dengan tatap muka, kemeriahannya kan beda nih Kak Mora. Betul sekali memang, tapi intinya ketika kita menemukan inovasi-inovasi baru, semacam seringkali memberikan cerita-cerita ya, karena bagaimanapun Indonesia tumbuh menjadi tangguh itu karena cerita-cerita yang diberikan oleh para pejuang di zaman dahulu, oleh para tokoh-tokoh pendidikan, yang mana mereka itu mengobarkan semangat itu lewat cerita-cerita bahwa dulu ada ini, ada tokoh ini yang seperti ini, dan ketika kaum muda itu kemudian menyerap cerita itu dan menjadikan itu sebagai suatu hal yang inilah Indonesia, inilah aku, inilah yang harus kita perjuangkan, inilah nilai-nilai kebenaran, inilah nilai yang semestinya kita rebut gitu kan, sehingga pada akhirnya benar-benar Indonesia bisa merdeka, dan tantangannya adalah mengisinya. Nah, dari sana saya pikir cerita-cerita pahlawan pun masih tetap relevan, karena apa? Di masa kemerdekaan ini penjajahan itu sudah berubah bentuk ya, ketika kita terjajah oleh gadget, terjajah oleh kemalasan, karena semua serba mudah gitu ya. Tapi ketika anak-anak dikenalkan bahwa kehidupan para pahlawan itu sulit, tapi mereka terus berpegang teguh pada keyakinannya, dan pada akhirnya keyakinan itu terbukti, sekalipun mungkin bukan mereka yang menikmati
Ya, Itu sih Kak. Jadi oke. cerita itu everlasting ya. Betul. Tapi kan karena sekarang emang saingannya berat, jadi tidak hanya bersaing dengan cerita-cerita lokal, tapi justru misalnya anak-anak kan paparan dari YouTube atau bahkan mungkin tokoh-tokoh idola-idola baru, bahkan Ya, mungkin Korea nah dan negara-negara betul Barat. sekali. Mereka bisa lebih Ya, nyantol gitu. Nah, sementara benar menanamkan sekali. cinta tanah air, mengenal pahlawan kan ini juga perjuangan tidak mudah ini untuk guru-guru RA misalnya. Silakan gimana Kak Mora cara-cara yang ditempuh? Nah, ini termasuk salah satu kalau kita ngomong tentang PPMI, Hmm. disinilah kita berdakwah melalui kisah, karena kisah itu pasti ada tokohnya gitu kan ya. Tokoh-tokoh yang kita angkat itu ketika kita di Indonesia jelas-jelas kita akan mengajak anak-anak untuk kembali meneladani tokoh-tokoh karakter-karakter pahlawan di sekitar kita. Karena jangan sampai melupakan sejarah itu luar biasa gitu ya. Jadi memang mau nggak mau ketika kami pada akhirnya mengusung Indonesia berkisah Indonesia berkah itu harapannya anak-anak itu kembali cinta kepada tokoh-tokoh kita, nggak menutup apa ya istilah nggak menutup mata bahwa anak-anak lebih kenal Superman, anak-anak lebih kenal Spiderman, anak-anak lebih kenal karena apa? Mereka mengenalnya lewat visual. Sementara untuk visual kita, untuk tokoh-tokoh itu hanya sangat terbatas sekali gitu kan ya. Hmm. Nah, ketika penggambaran maka disitulah fungsi sebuah cerita, karena ketika kita bercerita kita sedang membangun imajinasi pendengar kita dengan kekuatan kata-kata. Saat kekuatan kata-kata itu merasuk sekali lagi nggih. Jadi ketika kita mengatakan bercerita, dengarlah kata-kataku, bayangkan dalam benakmu gitu kan ya. Ketika saya mengatakan bahwa Indonesia di zaman dahulu ketika berperang melawan penjajah Belanda, berkali-kali para pahlawan itu jatuh bangun. Kadang kalah dan kadang kehilangan segalanya. Tapi satu yang gak hilang dari mereka, semangat untuk terus berjuang. Ya. Dan pertolongan Allah itu selalu datang, entah dari mana. Dengan bergabungnya kekuatan demi kekuatan. Nah, seperti itulah yang ingin kami usung ketika keberadaan PPMI itu ada di sana. Oke. Nah, itu dan pastinya kita akan sampaikan, sosialisasikan ke teman-teman guru, ke teman-teman orang tua, karena bagaimanapun segala pendidikan itu diawali dari rumah. Itu problemnya. Apakah Iya, kita cuma punya cukup waktu gitu ya misalnya untuk berbagi kisah dengan cara-cara semacam itu. Tapi Kak Mora, ini mumpung saya iya. ketemu dengan Anda juga. Seperti kemarin saya sempat chat dengan Kak Mora, saya juga mau minta apa ya istilahnya mungkin Anda berbagi juga bersama kami untuk Ya. berkisah. Nah, karena tadi kan Anda mengatakan berdakwah melalui kisah tadi, termasuk dakwah tentang bagaimana cinta tanah air, mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan. Boleh kami minta waktunya, Kak Mora? Sekarang sedang sendiri atau bersama siapa ini biasanya boneka yang menemani Kak Mora kalau lagi berdongeng? Kasih ada di sini, Kak Esti. Itu dia udah muncul. Boleh berdongeng tentang apa ini? Karena pagi ini kami juga ingin mendapatkan kisah itu sekaligus untuk kami yang punya anak-anak nanti juga bisa berbagi cerita ini kepada anak-anak kami. Nilai perjuangan pahlawan apa yang ingin diangkat Boleh. pagi ini? Boleh. Kemarin itu Kak Mora ceritanya tentang Cut Nyatin. Tapi hari ini aku ceritanya tentang anak-anak aja deh. Ya. Boleh kan Kak Esti? Boleh. Boleh ya? Kenalan dulu. Oke. Perkenalkan nama aku GASI. Namanya Gasi. Gazi. Iya, itu singkatan dari Garuda Pancasila loh Kak Esti. Baik. Gazi. Stage is yours ya. Silahkan berkisah. Oke, terima kasih. Nah, Kasih, kamu mau bercerita tentang apa? Merah putih benderaku. Merah putih benderaku. Masya Allah. Ada pagi hari, kan aku itu bangun tidur, Kak. Terus aku lihat ibuku itu loh, di tanggal 1 Agustus kemarin itu loh, ternyata kok memasang bendera. Terus aku bertanya padanya. Bertanya apa? Ibu, kenapa sih ibu masang bendera? Ibu pun berkata bagaimana? Ibu bilang begini. Masya Allah, pertanyaan yang bagus, Nak. Ini ibu memasang bendera kita, merah,
putih. Oh, bendera kita, bangsa Indonesia maksudnya. Betul sekali. Merah putih itu adalah bendera kebanggaan kita. Kamu tahu, Nak? Ada artinya. Artinya, kasih enggak ngerti apa artinya itu, Bu. Maka ibu pun menjelaskan bahwa bendera merah putih itu memiliki arti. Begini. Siap-siap aku mendengarkan. Nah, dulu ketika zaman kemerdekaan, ada seorang perempuan yang menjahit bendera merah putih ini. Beliau adalah Bunda Fatmawati. Tahu nggak bahwa bendera ini memiliki arti? Ketika kita mengatakan warna merah, maka kita adalah orang yang memiliki keberanian tinggi. Dan ketika kita mengatakan putih, maka itu adalah kesucian hati. Di mana segala keberanian itu dilandaskan dengan kesucian hati, supaya kita bisa menetapi apa yang diinginkan oleh Allah. Termasuk untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Gitu ya, Bu ya. Masya Allah. Bagus sekali. Bun. Dalam. Kalau aku anak yang berani, berarti aku suka merah dong. Betul. Kalau aku berhati suci, maka aku suka putih dong. Aku orang Indonesia, tentunya aku sangat suka dengan benderaku dan sangat bangga. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Kakak dan jernih tambah warnamu, berkibar di angkasa biru. Masya Allah, hebat sekali kamu, Gasi. Iya, teman-teman, ingat ya, kita ini orang Indonesia. Jangan lupakan bahwa ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Ada tokoh-tokoh yang keren dan luar biasa. Mereka memiliki keberanian dan juga kesucian hati. Ingat ya, Gasi sangat ingin kalian belajar bersama Gasi. Oke? Oke, Gasi. Iya. Terima kasih. Oke. Aduh, Kamora. Saya ngebayangin Gasi ini wajahnya kayak mana ya? Kayak lucu deh. Lucu deh. Makasih ya Gasi sudah berbagi ceritanya bersama dengan pendengar Radio Republik Indonesia Malang pagi ini. Oke. Ya, tapi Gasi lagi pakai baju merah atau lagi pakai baju putih sekarang? Ini tadi Gasi punyanya Batik Indonesia. Alhamdulillah. Batik Indonesia. Oke. Ya, Kamora, dengan cara-cara semacam itu anak-anak akan bisa lebih menerima ya. Artinya kan penjelasan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan pemahaman-pemahaman dasar kan begitu ya, Kamora ya. Betul, iya betul sekali. Tapi tidak mudah loh memilih kata untuk menjelaskan pada anak-anak. Nah, ngasih tips dong ini untuk sekaligus mungkin orang tua dan juga kami yang ingin berkisah tentang bagaimana negara ini perjuangan dan juga kisah pahlawan, tapi dengan bahasa anak-anak ketika seperti Kak Mora bercerita tadi. Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau sih biasanya kita lihat anak-anak bicara nih. Saya punya 2 kerucil, saya juga berkecimpung 15 tahun lebih di dunia anak gitu ya. Jadi saya ngamati betul bahasa mereka ketika mereka sedang berdialog bersama teman gitu ya. Nah, bahasa mereka tuh nggak tinggi gitu ya. Terus kemudian penjelasan mereka juga pendek-pendek gitu. Itu yang saya kenal. Terus kemudian ketika kita mau bercerita pastinya harus banyak membaca. Karena ketika kita bercerita tanpa bacaan, kita akan menceritakan apa gitu kan ya. Maka memang betul sekali literasi itu sangat penting. Terutama literasi keluarga ya. Nah, yang ini yang kadang-kadang para bunda tuh bilang jangankan baca buku gitu. Jangankan baca buku, ngurusin rumah aja nggak selesai gitu ya. Nah, mungkin saatnya juga para bunda mengatakan bahwa me time itu adalah membaca buku gitu ya. Ketika kita belajar kembali dengan membaca buku, itu adalah me time kita, tantangan kita untuk menjadikan anak-anak Indonesia berkualitas. Maka jadikan dulu kita sebagai pribadi yang berkualitas. Baca. Ya. Jadi karena kalau ibaratnya bangun rumah, kalau pondasinya ini anak-anak nasionalismenya udah terbangun sejak kecil kan, nanti di masa yang akan datang rasa cinta tanah air mereka itu akan terpupuk sejak dini dan mereka jadi
generasi-generasi yang betul-betul cinta bangsa gitu ya. Betul, Mbak Oke. Esti. Terima Insya kasih Allah demikian. sekali pagi ini sudah sharing bersama kami lewat jalurnya Kak Mora. Jadi lewat dunia pendidikan ini juga ditanamkan ya, maksudnya apa Iya, mungkin dalam pelajaran-pelajaran sehari itu juga dimasukkan ya materi-materi iya, cinta iya, tanah air itu. Oke. iya, iya betul sekali. Mhm. Terima kasih ya Mbak Esti ya. Termasuk salam ya untuk teman-teman di PPMI, terus maju, jangan Oke, menyerah. dan iya, Baik. terima kasih. Selamat Ya, pagi. Assalamualaikum. Kak Dewi Mora Waalaikumsalam. Rizkyana, guru RA Baitul Mukminin Singosari.